Berikutnya, kemarin kita terangkan ada satu peristiwa menunjukkan cerdasnya Imam Syafi'i, mumpuninya Imam Syafi'i, layaknya Imam Syafi'i untuk berfatwa padahal masih kecil, apalagi kalau sudah dewasa, ketika sudah besar. Ada satu peristiwa yang kemarin saya terangkan kurang sempurna. Jadi ceritanya, di majelis seperti ini ada orang berkata, wahai Imam Malik, saya menjual kumuri sejenis burung kepada seseorang. Beberapa hari kemudian orang itu datang komplain. Yang gampangnya bahasa kita, burungmu itu loh nggak ngoceh sama sekali, nggak bunyi. Padahal burung ini berkicaunya masya Allah luar biasa. Tapi kok dikomplain burungmu itu nggak berkicau. Akhirnya dia berkata, saya berkata kemudian, karena saya tahu istilahnya orang ini yang bercerita itu, orang ini tahu kalau burungnya itu burung hebat, mesti berkicau terus. Akhirnya dia mengatakan dengan tegasnya, istriku aku ceraikan kalau sampai burungku itu berhenti berkicau. Kamu jangan sembarangan ngomong. Kalau kamu ngomong burungku nggak ngoceh, kalau sampai berhenti ngoceh, istriku talak. Saking semangatnya. Terus si orang yang berucap ini setelah itu mungkin mikir-mikir, baru nyeselnya itu, waduh, gimana kalau talak betulan? Tanya bagaimana Imam Malik? Imam Malik kemudian berpikir, kalau burung kumuri, kalau burungku itu berhenti berkicau, maka istri tahu. Kata Imam Malik, dia tidur, kalau tidur dia berhenti ngoceh. Dia makan minum, kalau makan minum dia berhenti ngoceh. Berarti burungnya itu ya pernah berhenti ngoceh. Kalau dia syaratnya kalau burungku berhenti ngoceh, maka istri cerai. Ya sudah, istrimu berarti cerai, talak. Karena syarat yang kamu gantungkan sudah terpenuhi. Kalau burungku berhenti berkicau, maka istri cerai. Paham nggak? Kata Imam Malik, ya, kalau makan ya berhenti, tidur berhenti, minum berhenti, udah cerai. Orang ini pergi itu ya sambil dia sedih, gimana cerai sama istrinya, apalagi cuma sebab burung seperti itu. Imam Syafi'i rahimahullah ngutip dari belakang langsung, Pak, istri sampai belum cerai. Apa? Istri sampai belum cerai. Ayo balik ke Imam Malik. Ayo balik ke Imam Malik. Wahai Imam Malik, di majelis Anda ini ada orang lain yang mengatakan istri saya tidak cerai. Siapa? Nih, ditunjukkan Imam Syafi'i. Oh, Syafi'i, Muhammad, kamu kok bisa mengatakan istrinya tidak cerai? Iya, Imam Malik sendiri yang cerita sama saya, meriwayatkan hadis, saya disebutkan sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ada wanita yang minta konsultasi, nasihat, minta fatwa. Kalau dirinya dilamar oleh Abu Jaham, oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian kata Nabi, kalau Abu Jaham dia tidak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya untuk memukul wanita, artinya selalu memukul wanita. Kalau Muawiyah bin Abi Sufyan su'luk lama lalahu, dia itu kiri, tidak punya uang, maka yang bagus nikahi Usama saja. Yang ini marahan, mukulan, yang ini tidak punya uang. Nabi SAW bersabda, la yarfa'u asahu anin nisa. Nabi mengatakan kalau si Abu Jaham ini tidak pernah menurunkan tongkatnya dari wanita. Sementara dia juga tidur, dia makan,
dia minum, kalau makan minum ya mesti diturunkan. Terus kata beliau, nah maksud Nabi tidak seperti itu. Orang Arab, beliau ini hebatnya diuja di bahasanya. Orang Arab itu kalau sesuatu itu sering dilakukan, maka dikatakan orang itu tidak pernah meninggalkan. Begitu bahasanya. Kalau orang itu sering melakukan, maka dikatakan matarokah, tidak pernah meninggalkan. Bukan berarti tidak pernah meninggalkan sama sekali, tapi selalu melakukan, itu maksudnya. Nah saya tanya si fulan yang punya burung kumuri, burungmu itu lebih banyak mana? Dia mah ngoceh, ya ngoceh, ngoceh ya, iya ngoceh. Ya karena dia lebih banyak ngoceh sesuai dengan sabda Nabi, sesuai dengan model sabda Nabi, dan itu perkataan orang Arab. Ya berarti istrinya tidak cerai. Imam Malik rahimahullah mendengar begitu, kemudian mengatakan, akhta'a Malik wa asaba Asy-Syafi'i. Telah salah Malik dan benar Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi masih kecil itu seperti itu kemampuan bahasa, riwayat, fikih, kemudian memahami masalah, kasus, berfatwa, masih kecil. Makanya masih kecil sudah diizinkan, diberi ijazah untuk berfatwa.